Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Trianisa, NPM 182103047, kelas 2018B, jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan membuat video micro teaching, yaitu pada program kesetaraan paket B, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sebelum kita melangsungkan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan kepada saudari Aditya untuk memimpin doa. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum melangsungkan proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sekarang saya mau mengabsen dulu. Aditya hadir? Sofi hadir? Nurul hadir? Yang tidak hadir siapa? Arpan Bu, hari ini tidak hadir. Oh, Arpan yang tidak hadir. Langsung saja hari ini kita akan langsung melakukan proses pembelajaran. Sebelum itu, saya akan sedikit mereview pembelajaran yang telah kita lakukan di minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan sedikit mengenai interaksi sosial. Ada yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Saya Bu. Menurut saya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang terjadi antara orang atau perorangan yang terjadi saat mereka melakukan interaksi atau hubungan sosial. Baik, terima kasih untuk saudari Alivia atas pendapatnya. Jadi pada intinya, interaksi sosial merupakan hubungan yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun orang dengan kelompok yang ada di dalam kelompok tersebut untuk menghasilkan timbal balik yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Sekarang kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu mengenai syarat-syarat yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada kontak sosial. Kontak sosial ini bisa berupa senyuman ataupun sapaan, melambaikan tangan, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial di sini terbagi dua, yaitu komunikasi sosial yang dilakukan secara langsung ataupun komunikasi sosial yang dilakukan tidak langsung melalui media. Komunikasi sosial secara langsung bisa dengan kita mengobrol secara langsung dengan teman kita ataupun di dalam suatu forum. Dan komunikasi secara tidak langsung yaitu bisa berupa kita chatting via aplikasi chatting ataupun melalui SMS, ataupun juga bisa melakukan telepon dan juga video conference. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang bisa mempengaruhi kita di dalam melakukan interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada sugesti. Sugesti merupakan stimulus yang diberikan kepada seseorang, baik itu berupa pengaruh fisik ataupun yang berasal dari dalam diri seseorang karena adanya keyakinan terhadap orang lain. Sugesti ini biasanya lebih ke sesuatu yang tidak rasional, jadi mereka hanya mengandalkan kepercayaan mereka. Yang kedua yaitu imitasi. Imitasi merupakan perilaku peniruan yang dilakukan baik itu berupa sikap, penampilan ataupun gaya berpakaian yang biasanya terjadi hanya sesaat. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi ini sama seperti imitasi, adanya peniruan di dalam penampilan, gaya ataupun sikap yang terjadi di dalam terjadi secara permanen. Karena identifikasi ini biasanya berasal dari proses imitasi yang mendalam. Yang keempat yaitu simpati. Simpati merupakan proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik terhadap orang lain. Ketertarikan ini berasal dari keinginan dia untuk memahami orang lain. Yang kelima yaitu empati. Empati ini merupakan ketertarikan terhadap orang lain, tetapi biasanya ini lebih mendalam dan mereka ingin memposisikan dirinya seperti orang lain. Contohnya, misalkan ketika ada orang yang kesulitan, orang akan berempati dengan cara mereka membantunya, tidak hanya mungkin tidak hanya mendoakan, tetapi dia bisa melakukan action, yaitu motivasi. Motivasi merupakan pengaruh ataupun dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain. Biasanya motivasi ini lebih ke rasional, tidak seperti
aturan yang berlaku di dalam interaksi. Aturan itu terdiri dari 4. Yang pertama, maksudnya terdiri dari 3. Yang pertama aturan ruang, yang kedua aturan waktu, dan yang ketiga aturan gerak tubuh. Yang pertama aturan ruang terdiri dari 4, yaitu ada jarak intim 0 sampai 45 cm. Aturan intim ini misalnya ketika kita sedang ada di dalam angkutan umum seperti bus, kita akan berdempetan dengan orang-orang, sehingga pada jarak seperti itu kita tidak boleh melakukan kontak dengan orang lain, apalagi kontak mata dan juga kontak fisik. Yang kedua jarak pribadi, biasanya itu jaraknya 45 cm sampai dengan 1,22 meter. Pada jarak ini biasanya kita sering melakukan dengan orang terdekat seperti orang tua. Yang ketiga itu jarak sosial. Jarak sosial biasanya 1,22 meter sampai dengan 3,66 meter. Pada kondisi ini kita itu kondisi yang sangat wajar ketika kita akan melakukan interaksi dengan orang lain, misalkan kita mengobrol dengan teman ataupun kita berada di dalam lingkungan diskusi. Yang keempat yaitu adalah jarak publik. Jarak publik ini di atas 3,6 meter biasanya dilakukan oleh kita ketika berada di dalam lingkungan yang lebih luas lagi, seperti ketika kita melakukan seminar ataupun workshop. Yaitu aturan waktu. Aturan waktu ini dimana kita harus mengetahui mengenai waktu kapan saja kita harus berinteraksi dengan orang lain, dan kita harus mengetahui batasan-batasan di dalam waktu tersebut. Jangan sampai kita melakukan interaksi ketika di jam-jam yang tidak seharusnya. Yang ketiga yaitu aturan mengenai gerak tubuh. Aturan mengenai gerak tubuh ini ketika kita berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan acungan jempol ataupun melambaikan tangan kepada orang lain, tetapi interaksi ini haruslah dilakukan dengan orang-orang yang sepemahaman dengan kita terhadap arti dari komunikasi tersebut. Jangan sampai ketika kita melakukan komunikasi tersebut, komunikasi non verbal, lawan yang kita diajak komunikasi tersebut tidak mengetahui artinya, sehingga kalau terjadi hal itu akan mengakibatkan kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu adalah bentuk interaksi. Yang pertama adalah bentuk proses asosiatif. Proses asosiatif ini merupakan proses yang dilakukan untuk menjalin suatu hubungan kerjasama. Bentuk-bentuknya itu yang pertama ada kerjasama. Kerjasama itu bisa dilakukan oleh kita, misalkan sekarang di dalam satu kelas ini kita ada tugas yang mengharuskan untuk kerja kelompok. Di situ ada proses kerjasama. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri ataupun individu ataupun kelompok yang sebelumnya saling bertentangan agar terhindar ataupun mengurangi suatu ketegangan. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya untuk mengurangi perbedaan yang terdapat di dalam suatu kelompok ataupun antar perorangan. Keempat yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan unsur-unsur penerimaan budaya orang lain ataupun budaya asing yang bisa diterima oleh suatu kelompok tersebut. Akulturasi sangat penting, apalagi jika di dalam suatu budaya tersebut mengandung hal-hal baik yang bisa kita ambil. Akulturasi tersebut ataupun penerimaan budaya tersebut nantinya akan mempermudah kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang poin B yaitu proses disasosiatif. Proses disasosiatif di sini tidak memerlukan kerjasama karena adanya kompetensi atau persaingan, adanya kontroversi ataupun sikap menentang secara tersembunyi. Yang ketiga yaitu ada konflik ataupun pertentangan. Yang selanjutnya yaitu adalah lembaga sosial. Lembaga sosial ini juga sangat berpengaruh di dalam suatu proses interaksi. Apalagi interaksi yang kita lakukan itu terutama sangat berpengaruh ketika kita akan melakukan ataupun ketika kita akan bersosialisasi dengan orang lain di lingkungan yang lebih besar, yaitu adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Latar belakang dari terbentuknya lembaga sosial adalah untuk mempermudah seseorang dalam melakukan bersama-sama. Lembaga sosial itu terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama yaitu lembaga sosial itu sendiri, lembaga pendidikan, adanya lembaga ekonomi, lembaga budaya, dan juga lembaga politik, ataupun juga ada lembaga agama. Dalam lembaga tersebut tentunya memiliki fungsi masing-masing dan juga peran masing-masing di dalam melakukan interaksi sosial. Tetapi pada intinya semua lembaga tersebut sangat membantu untuk mempermudah kita di dalam melakukan interaksi sosial. Adapun manfaat interaksi sosial di dalam lembaga, yang pertama yaitu untuk memudahkan kita di dalam
tentunya akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, interaksi sosial dapat membantu kita di dalam memecahkan masalah kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial juga dapat mempermudah kita dan juga dapat meningkatkan semangat kerjasama di dalam suatu kelompok. Yang keempat, tentunya interaksi sosial dapat membantu kita untuk memperluas relasi. Dan yang kelima, interaksi sosial di dalam lembaga itu akan melatih kita untuk bisa mempelajari kepemimpinan. Jadi pada intinya, interaksi sosial di dalam lembaga sosial itu sangat penting. Terutama interaksi itu sangat dibutuhkan oleh kita, karena sebagai manusia kita itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga interaksi sosial dapat membantu kita untuk menjalani hidup dengan kelompok yang lebih besar ataupun dengan orang lain. Dan pada intinya, setiap kehidupan kita itu sangat membutuhkan interaksi, karena kalau tidak ada interaksi tentunya kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kegiatan kita itu pastinya akan berhubungan dengan orang lain. Mungkin penyampaian materi cukup sekian. Apabila ada yang belum paham ataupun ingin ditanyakan, silakan saya persilakan untuk bertanya. Kan tadi dalam interaksi sosial terdapat dua jenis, ada interaksi sosial verbal dan non verbal. Nah, selain itu apakah ada interaksi sosial lain selain interaksi sosial verbal dan non verbal? Terima kasih kepada saudara Alicia atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab. Menurut pendapat saya, interaksi itu ada dua, yaitu interaksi verbal dan juga non verbal. Juga sudah tertulis dalam buku-buku bahwa interaksi itu ada interaksi verbal dan juga non verbal. Karena pasti kalau namanya interaksi pasti akan masuk satu di antara keduanya. Kalau tidak, mungkin itu bukan interaksi namanya, karena interaksi itu harus ada timbal balik dari lawannya. Misalkan ketika kita berpapasan dengan orang, lalu tidak sengaja kita menabrak orang tersebut ataupun menyinggung orang tersebut, lalu kita pasti dengan refleks akan melakukan interaksi dengan orang tersebut, baik itu melalui verbal atau non verbal. Verbalnya mungkin kita akan meminta maaf pada orang tersebut, tetapi non verbalnya mungkin kita akan melakukan gerak tubuh yang mengisyaratkan bahwa kita akan meminta maaf. Tapi kalau misalkan kita pergi juga itu mungkin kan mengisyaratkan juga bahwa kita tidak meminta maaf, dan itu pasti masuknya kepada interaksi non verbal seperti itu. Jadi menurut saya interaksi itu pasti hanya ada verbal dan juga non verbal. Tapi kalau misalkan nanti mereka semua mempunyai jawaban yang di luar jawaban saya akan menerima, dan mungkin itu bisa menjadi suatu bahan untuk mereka semua bisa belajar lebih lagi daripada materi yang disampaikan sekarang. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini dan penyampaian materinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang dan lebihnya. Mungkin saya tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.